Selamat datang di podcast Open Heart with Poltak IP Sibarani. Podcast ini adalah sarana untuk menguraikan atau memperbincangkan hal-hal yang penting, yang berguna dalam hidup kita sehari-hari, yang di dalamnya terkandung nilai-nilai yang bersifat edukatif, teologis, filosofis, dan etis. Uraian atau perbincangan akan disampaikan secara topikal atau tematis. Selamat mengikuti. Tema yang akan diperbincangkan pada edisi ini adalah memahami kehendak Tuhan. Memahami kehendak Tuhan. Sebagai satu perbincangan tentunya saya tidak menguraikannya sendirian, tetapi ditemani oleh dua kawan saya. Yang pertama adalah Ibu Rohana, yang berikut adalah Bapak Iman. Terima kasih Ibu Bapak sudah meluangkan waktu untuk berbincang kembali pada podcast kita ini. Open Heart with Poltak IP Sibarani. Temanya memahami kehendak Tuhan. Ya, tema ini sangat relevan untuk diperbincangkan. Bahkan sangat penting. Malahan bisa jadi bagi sebagian kita sangat urgent. Benarkah memang ada kehendak Tuhan? Benarkah Tuhan itu punya kehendak atas hidup kita? Apa rasionalitasnya gitu? Apa logika yang mendasari Tuhan itu berkehendak atas hidup manusia di bumi ini? Mula-mula ya Tuhan itu kan satu pribadi yang hidup. Jadi tak heran dia punya will. Tuhan itu bahkan ada desires-nya. Tuhan berkehendak karena ia hidup. Lagi pula Tuhan itu adalah Tuhan yang mencipta segala sesuatu. Sebagai pencipta yang membuat beliau juga menjadi sebagai pemilik, sebagai pemelihara. Ya, kalau tadi bilang kehendak Tuhan berarti kan ciptaan juga adalah bagian daripada kehendaknya. Apakah kalau bicara soal kehendak Tuhan berarti Tuhan juga memiliki suatu rancangan yang bisa dikatakan ya itulah rancangan itulah yang akan menjadi kehendaknya. Menarik ya. Apakah rancangan itu menjadi kehendaknya atau sebaliknya? Secara dari primerinya, dari awalnya, awal kemunculannya, kehendak Tuhan itulah yang membuat munculnya rancangan. Bukan rancangan dulu baru muncul kehendak. Kalau disederhanakan katakanlah Tuhan memiliki suatu keinginan, lalu keinginan untuk merealisasi keinginan atau kehendaknya, maka dibuatlah rancangan untuk mencapai kehendaknya itu. Bisa sekali. Dan itu secara umum polanya berlaku itu. Tentu ada variasi-variasi dan dinamika ya. Tetapi kehendak Tuhan itu selalu ingin direalisasikan. Maka tidak ada toh kehendak Tuhan yang tidak tercapai. Itu maksudnya. Maka dia akan melakukan sesuatu. Dia akan berbuat sesuatu. Dan dia akan meminta sesuatu dari pihak-pihak yang dia ingin terlibat di dalamnya. Itu perwujudan dari kehendak Tuhan yang harus terjadi. Hebatnya Tuhan ini tidak boleh dilarang gitu. Kalau didefinisikan secara terangkum lah, apakah yang dimaksud dengan kehendak Tuhan itu? Apakah yang dimaksud dengan kehendak Tuhan itu? Kehendak Tuhan itu biasanya terlihat dari dua sub. Mula-mula terlihat dari apa permintaan Tuhan. Untuk dilakukan dan untuk tidak dilakukan. Lalu apa perbuatan Tuhan? Secara langsung maupun secara tidak langsung. Itulah kehendak Tuhan.
kehendak Tuhan itu apa yang menjadi permintaan Tuhan? Untuk dilakukan atau untuk tidak dilakukan, dalam hal ini umatnya. Boleh juga malaikatnya. Bahkan alam semesta ini yang lain. Apa yang Tuhan minta darinya? Memangnya alam semesta seperti bukan manusia dan malaikat bisa mengikuti perintah Tuhan? Bisa. Kita yang tidak bisa memerintah alam, tapi Tuhan bisa memerintah alam. Tuhan bisa berkata-kata kepada pohon, pohon bertindak. Tuhan bisa berkata-kata kepada hewan, hewan bertindak. Tuhan bisa berkata-kata kepada angin, angin bertindak. Jadi kehendak Tuhan itu luas sekali. Tuhan yang menjadi pemelihara, penata, coordinator of the universe. Itu adalah Tuhan Allah. Kalau seperti itu Pak, penting sekali ya untuk memahami kehendak Tuhan ya. Tapi itu yang kita tidak tahu bagaimana karena begitu besarnya seperti yang Bapak katakan. Iya. Pak, mungkin menambahkan sedikit. Manusia kan memiliki keterbatasan. Kita memahami Tuhan yang begitu maha kuasa, maha besar, maha semuanya kan, dengan keterbatasan kita kadang-kala betul seperti yang disampaikan Bu Rohana, kadang sulit memahami kehendak Tuhan. Ya, saya senang kalau kita sadar betapa sulitnya memahami kehendak Tuhan. Tetapi biarlah kesadaran akan kesulitan kita dalam memahami kehendak Tuhan ini justru memicu kita, memacu kita. Bahwa sulit bukan berarti tidak dapat toh. Disinilah satu kata kunci saja. Kesabaran, di dalamnya ada kerendahan hati, permohonan hikmat Tuhan dan seterusnya. Kesabaran. Sabar tak kita dalam mencari tahu apa kehendak Tuhan? Sabar enggak kita? Karena apapun tidak disingkapkan. Semua akan disingkapkan. Tapi kapan itu akan disingkapkan? Disinilah tadi butuh kesabaran. Sampai akhirnya nanti kita bertemu muka dengan Tuhan. Kan kehendak Tuhan ini nyata. Kita dapat pahami. Namun butuh waktu. Butuh pemahaman lanjutan. Itu sebabnya tadi bertahap, gradual, progresif. Berkaitan juga kan dengan daya tangkap kita. Kalau kita ini sudah dapat memahami kehendak Tuhan, tentunya kita akan lebih mudah mempermuliakan Tuhan. Tapi kalau kita tidak memahami kehendak Tuhan, kita tidak akan banyak memuji Tuhan. Karena pujian itu selalu didorong oleh kekaguman. Kalau kita tidak mengagumi, bagaimana kita memuji? Nah, untuk mengagumi ini kan mesti ada persetujuan dulu dengan diri kita bahwa memang itu patut dikagumi, kan begitu. Misalnya kalau kita anggap itu hanya setara dengan perbuatan kita, ya kita tidak kagum. Gua juga bisa gitu. Apalagi kalau kita anggap itu tidak setara atau di bawah dari kualitas perbuatan kita, ya kita tidak akan kagum. Tapi kalau kita ini mengagumi, berarti itu lebih dari perbuatan kita, kemampuan kita. Disitulah kita akan mengangkat tangan, angkat suara, angkat hati. Wow, kita akan memuliakan Tuhan. Kalau permintaan Tuhan itu tadi, itu dapat kita baca pada kitab suci, pada Alkitab. Apalagi kita sudah ada di puncak zaman. Jadi perintah-perintah Tuhan, baik lisan, dari nenek moyang orang beriman, dan juga tulisan para nabi, orang-orang yang diurapi untuk menuliskan firman-Nya dulu itu, yang terangkum sekarang dalam kitab suci Alkitab, Perjanjian Lama, Perjanjian Baru. Disitulah kita dapat membaca, memahami juga kiranya akan kehendak Tuhan dari sudut permintaannya. Apa yang diperkenan Tuhan untuk
kita lakukan, dan apa yang tidak diperkenan Tuhan janganlah kita lakukan. Pak, bicara mengenai apa yang diperkenan oleh Tuhan dan juga apa yang tidak diperkenan oleh Tuhan. Nah, kadang-kadang kita dalam kehidupan orang-orang percaya kan, ya mungkin banyak hal lah, visi misi dalam kehidupannya. Kadang apa yang dirancang tidak berhasil misalnya, Pak. Padahal itu baik loh, tujuannya baik. Tetapi mungkin Tuhan tidak berkehendak, sehingga itu menjadi gagal atau tidak terlaksana. Nah Pak, untuk memahami hal-hal yang seperti ini, mengenai memahami kehendak Tuhan itu bagaimana Pak? Kadang kan ada toh orang yang mau berbagai misi dalam hidupnya, misalnya saya mau A, mau B, tapi kok gagal semua ini gitu. Apa dia tidak memahami kehendak Tuhan, apa dia belum berdoa atau bagaimana, atau memang Tuhan tidak ingin kamu melakukan ini gitu? Ya, berbagai kemungkinan itu mungkin Bisa terjadi. bisa saja. Oleh sebab itu perlu juga lah kita mencatat ya karakteristik, ciri-ciri pokok dari namanya kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan itu pastilah yang baik. Yang baik. Dan memang yang baik itu kan ada menurut Tuhan. Betul. Bukan menurut kita. Menurut kita. Tapi kan kita kadang manusia begitu, Pak. Iya. Ini menurut saya baik ini loh. Betul. Nah, menurut kita. Iya, betul. Makanya sesuaikanlah nilai standar nilai yang baik menurut kita dengan yang baik menurut Tuhan. Sesuaikan dengan standar kebaikan Tuhan. Kalau menurut kita mengampuni 7 kali sudah hebat kita. Seperti dikatakan oleh Simon Petrus dalam Matius pasal 18 ayat 21-22. Iya. Tapi Tuhan berkata, tidak, kamu mesti 70 kali 7 kali. Apa pula itu 70 kali 7 kali? 70 kali aja kayak gitu. Dibandingkan dengan 7 kali sudah lebih hebat 70 kali itu. Tapi Tuhan Yesus berkata apa? Tidak cukup hanya 7 kali. Kamu harus 70 kali 7 kali. Kehendak Tuhan itu adalah yang baik. Yang baik maksudnya apa yang baik? Yang baik buat semua. Baiknya kita mungkin belum baik atau kurang baik Tuhan. Jadi kita harus mengikuti standar Tuhan. Tapi kadang-kadang kita tidak tahu secara spesifiknya standar Tuhan itu seperti apa. Katakanlah kalau pengampunan tadi saja dianggap oleh si Petrus, katakanlah 70 kali udah baik sekali, udah lewat 7 kali dulu. Ya, udah over lah istilahnya. Nah, itu kan karena tidak tahu spesifiknya standar Tuhan itu seperti apa. Nah, kalau kita tadi Pak Pota katakan, ya kita harus meningkatkan sesuai dengan standar Tuhan. Sedangkan kita tidak tahu standar Tuhan secara spesifiknya seperti apa ketika kita melakukan hal-hal tertentu. Nah, itu bagaimana? Ya Pak, mungkin menambahkan sedikit. Menyambung Pak, menyambung. Kadang-kadang kan kita khususnya untuk jemaat awam mungkin ya. Mungkin yang menonton ini juga kalau dia dari jemaat awam kan mungkin agak sulit ini memahami standar Tuhan ini. Mungkin bagi orang-orang yang sudah rohaninya tinggi, hamba-hamba Tuhan yang sudah sekolah teologi mungkin oke lah bisa memahami. Tapi mungkin bagi orang awam juga akan sulit, Pak. Ya, oke. Ya, saya coba ulangi ya. Kita ini kan menganggap itu baik, kurang baik, karena sempit pemikiran kita. Ketika kita hanya mikirin diri sendiri, bukan buat orang lain, ya baiknya berkurang lah. Coba kita pikirkan begini, ini baik buat saya kah? Juga untuk keluarga saya kah? Untuk tetangga saya kah? Untuk. Semakin luas, semakin benar. Jadi kitanya sendiri juga yang mengerdilkan kebaikan kita ketika kita hanya mikirin diri sendiri, urusan pribadi sendiri. Tapi kita mengaitkannya dengan Tuhan. Picik gitu, hanya mikirin diri sendiri. Sehingga jauh benar dengan kehendak Tuhan, kehendak kita. Dan mungkin ini juga jemaat khususnya mungkin orang-orang awam di gereja memang tidak mendapatkan pengajaran yang seperti ini, Pak. Ya, sebenarnya bukan tidak mendapatkan. Kurang ya, kurang. Ya. Kadang saya sendiri, Pak, maaf ya Pak, saya potong dulu. Misalnya
kan jarang sekali mendapatkan tema-tema memahami kehendak Tuhan. Oh iya. Benar nggak? Ya syukurlah, syukurlah. Ya, bahkan kita ya secara umum lah kita di mana-mana jarang sekali kita mendapatkan tema-tema khusus seperti ini gitu. Nah, ini juga yang kadang membuat memang orang itu tidak mendapatkan pengajaran atau pemahaman yang cukup, Pak, ya, untuk memahami ini. Terima kasih ya, Ya. Ibu, Bapak Ibu. Nah, begini. Karakteristik atau ciri-ciri pokok kehendak Tuhan. Mula-mula adalah yang baik. Yang baik. Dengan catatan yang baik menurut Tuhan tuh. Iya, betul. Tetapi juga yang baik untuk kita. Walaupun belum tentu menurut kita. Tidak ada yang baik untuk Tuhan. Selalu yang baik menurut Tuhan. Sebaliknya kita harus sadar diri. Jangan katakan ada yang baik menurut saya. Tapi harusnya yang baik untuk saya. Yang baik untuk sesama saya. Jangan yang baik menurut saya, menurut sesama saya. Sebab yang menilai itu adalah Tuhan. Makanya sebut menurut Tuhan. Kitanya yang terhisap di dalamnya. Kita yang menikmati hasilnya. Juga terlibat di dalam prosesnya. Tetapi yang menilainya Tuhan. Maka disebut tidak ada kebaikan untuk Tuhan. Yang ada adalah kebaikan menurut Tuhan. Tidak ada yang baik untuk Tuhan. Sebab Tuhan tidak perlu yang baik. Sebab Dia segala-galanya. Tetapi yang baik menurut Tuhan. Begitu pula sebaliknya dengan kita tadi. Jangan kita katakan yang baik menurut kita. Yang baik menurut kita bias nanti. Bisa salah. Kita bisa menilai sesuatu tuh nggak tepat gitu. Karena dasarnya adalah kepahitan masa lalu. Cemburuisme. Ketakutan, kekhawatiran. Makanya menurut hemat saya tadi. Jangan katakan yang baik ini untuk Tuhan. Yang benar adalah yang baik ini untuk kita, untuk sesama kita. Tapi yang baik menurut Tuhan. Menurut Tuhan. So, lihat tak tadi definisi atau pengertian umum dari kehendak Tuhan itu. Tidak ada Tuhan di situ yang mendapatkan sesuatu. Tapi Dia adalah asal dari yang meminta dan yang melakukan. Dari dirinya sendiri. Kalaupun tadi saya katakan juga sudah disinggung, mengapa kita ini perlu memahami kehendak Tuhan supaya kita memuliakan Tuhan, bukan karena Tuhan tuntut kita memuliakan Tuhan. Tetapi kita jadi bangga akan Tuhan, lalu akhirnya kita memuliakan Tuhan. Dan di balik kita memuliakan Tuhan kan juga berkat bertambah. Gitu? Nah, ini masih banyak hal terkait. Nanti kita coba bedah lagi, lihat lagi. Kehendak Tuhan itu bukan hanya yang baik karakteristiknya, tetapi juga yang benar. Benar dah. Benar yang sebenar-benarnya. Bukan yang benar menurut sebagian pihak. The truth gitu. Sesuatu yang adalah kebenaran. Bukan hanya yang benar saja. Tapi sungguh-sungguh itu yang benar sebagai kebenaran. Itu kehendak Tuhan. Yang akhirnya kita, amin Tuhan, saya harus setuju karena itu kebenaran. Kalau sekedar benar, itu masih bisa kita perdebatkan. Apa kata saya, Anda bisa katakan tidak setuju. Tetapi ketika Tuhan mengatakan yang sebenarnya adalah yang kebenaran itu, kita mau tidak mau harus aminkan. Karena kita akan capek saja berdebat dengan Tuhan. Berdialog oke, tapi berdebat percuma kawan. Kita harus mengaminkan saja perkataan Tuhan, firman Tuhan itu. Jadi kehendak Tuhan itu adalah yang baik untuk kita. Yang benar-benar. Juga barangkali ini juga sudah terhisap di dalamnya tadi ya. Tapi saya pisahkan sendiri menjadi yang kudus. Yang suci. Paling tidak untuk membedakan dari yang jahat. Jadi yang kudus, yang suci, holy, yang tidak menyerempet bahaya. Tuhan itu ya kehendaknya itu yang kudus, yang betul-betul presisius gitu. Jangan demi sesuatu ini kamu lakukan yang lain, malah nanti jadi merusak. Sebagai orang dewasa, mau kawin, tapi kamu harus nikah dulu baru kawin. Nah orang tuh kawin dulu baru nikah. Bahkan ada yang kawin gak nikah-nikah. Ya.
Nah, itu berarti kamu tidak kudus. Perbuatannya itu melanggar kehendak Tuhan. Tuhan itu ada tahapan-tahapannya sehingga itu yang baik, yang benar, yang kudus. Pak Potak, kita boleh mundur sebentar mengenai kehendak Tuhan yang kudus. Apakah itu bicara supaya kita bisa membedakan atau setidaknya mungkin kalau saya terlalu banyak kotak ya kalau ketika berpikir. Jadi tadi kan bicara baik, benar, kudus seperti itu. Kalau bicara kudus, apakah itu bicara tentang untuk sederhananya kita bicara soal moral seperti itu. Maksudnya di dalam kita mengambil keputusan untuk mengetahui ini kehendak Tuhan atau tidak, itu lebih kepada ranah moral seperti itu. Ya, boleh juga. Bukan saya selalu mengiyakan ya, tapi memang itu boleh. Moralitas itu ya juga bagian dari yang baik toh. Bagian juga yang benar. Ya, moralitas itu kan istilah pelajaran etika atau morality gitu. Untuk melihat juga ya betul kebaikan bagi sesama. Kehendak Tuhan itu mestilah yang baik, yang benar, yang kudus. Tapi ada tadi tambahan satu lagi yang spesial. Terlepas dari 3 sebelumnya yang baik, yang benar, yang kudus, ada namanya kehendak spesial Tuhan untuk kita. Lebih personal. Apa yang Tuhan mau untuk kita? Apa yang Tuhan mau untuk kita? Panggilan khusus, special calling. Menjadi nabi, menjadi rasul. Itu adalah namanya special calling. Itu adalah bagian dari kehendak Tuhan untuk kita pribadi. Kadang dalam hal tertentu ada namanya destiny. Destiny. Ada yang menerjemahkan sebagai takdir, nasib. Ya silakan saja. Tapi dengan definisi yang alkitabiah ya. Apa special calling saya? Apa talenta saya? Berapa jumlah talenta saya? 1, 2, 5. Siapa jodoh saya? Di mana sebaiknya saya mengembangkan karir? Nah, itu yang sering orang fokuskan ya pribadi ya seperti itu ya. Dan kalau tadi dari waktu awal sekali Pak Potak mengatakan kehendak Tuhan itu tak terbantahkan, maksudnya seakan-akan ya kehendak Tuhan itu mutlak. Nah, kalau kita kaitkan itu dengan pribadi, berarti katakanlah ada kehendak Tuhan secara pribadi dan kita ya antara kadang-kadang tidak tahu atau kadang-kadang juga saya tidak mau istilahnya nggak taat, tetapi apakah berarti sampai kehendak Tuhan itu jadi di dalam diri kita secara pribadi, seakan-akan hidup kita ini tidak terpenuhi atau seakan-akan kayak Tuhan nguber terus sampai kehendak itu jadi bagi kita. Menurut Pak Potak bagaimana? Terima kasih ya. Saya tidak pernah melihat dalam Alkitab itu Tuhan ngotot. Saya juga tidak pernah melihat Tuhan itu seperti menekan, tidak. Tuhan hanya provoke, Tuhan hanya mendorong, mengingatkan. Mengancam dalam pengertian, bukan mengancam karena Tuhan kejam. Tapi Tuhan mau mengatakan, kalau kamu tidak turuti, konsekuensinya kamu tanggung ya. Memprovokasi untuk kita melakukannya saja, tetapi juga diiringi, diimbangi dengan promosi-promosi. Kamu kalau melakukan, kamu akan diberkati. Jadi Tuhan tidak pernah ngotot, mengejar, menekan. Tidak pernah. Tidak pernah. Tapi Tuhan akan selalu hadir untuk menyatakan kehendaknya itu sebagai bagian dari keseriusan dan kebaikan beliau. Coba Tuhan berdiam diri, tiba-tiba kita diadili, apa enggak? Mungkin bisa kalau contoh Yunus itu Pak. Saya ulangi ya. Oke. Coba Tuhan berdiam diri, lalu tiba-tiba nanti kita diadili. Misalnya, aku Tuhan, kata Tuhan. Sekali aja ya aku kasih tahu. Lu dengar nggak dengar sampai di penghujung aja. Wah ini Tuhan bisa sih tapi kejam sekali jadinya. Tuhan tidak demikian kawan-kawan. Tuhan itu ngomong di awal super jelas. Diingatkan lagi, diingatkan lagi, diingatkan lagi, diingatkan lagi, diingatkan lagi, diingatkan lagi, diingatkan lagi. Bukan itu jodohmu. Bukan. Sebaiknya jangan kau kerjakan itu. Bukan.
sebenarnya bidangmu adalah yang ini saja. Itu baiknya Tuhan. Kita yang barangkali yang kurang mengingat-ingat apa ya kata Tuhan dulu. Jangan lupalah, paling tidak ada namanya visi penciptaan, tujuan pernikahan. Itu juga bagian dari permintaan Tuhan yang merupakan kehendak Tuhan itu. Nah, tetapi kalau kita ini lupa bahwa kita adalah bagian dari karya Tuhan, bagian Tuhan, di situ kita jadi semau maunya. Kita lupa bahwa kita ini hanyalah tidak ada sebutir dari lautan yang Tuhan punya itu. Jangan katakan Tuhan yang mengejar kita, tapi kitalah yang selalu mengusahakan, menyesuaikan apa kehendak-Mu. Apa kehendak-Mu? Ingatkan aku Tuhan. Ingatkan aku Tuhan. Make me understand. Buat aku mengerti apa yang Kau mau untuk aku lakukan. Jadi sebenarnya doa kita adalah untuk kita mampu berbuat untuk Tuhan. Bukan lebih dari itu. Bukan malah kita membuat Tuhan mampu berbuat untuk kita. Tidak. Doa yang seharusnya adalah satu dialog yang relasinya relasi kasih dalam rangka mewujudkan relasi kuasa. Tuhan itu adalah big boss kita. Tuhan adalah segalanya di atas kita. Kita di bawahnya, relasi kuasa. Tetapi dalam rangka mewujudkan relasi kuasa ini, biarlah kita membina kasih sayang, mengasihi Dia yang lebih dahulu mengasihi kita. Sehingga dalam pelaksanaan tugas-tugas itu, dalam mengikuti jalan-jalannya Tuhan itu kita ada joy, ada happiness, ada sukacita, ada kebahagiaan. Kita tidak bingung, tidak takut. Maka supaya kita lebih memahami kehendak Tuhan bagi pribadi kita, jangan lepaskan diri kita dari rangkaian. Jangan lepaskan diri kita dari jaringan sosial kekeluargaan. Kita seringkali begitu egois, terlalu individualistik. Kita lupa bahwa kita ini ada dalam kerangka keluarga. Kita menjadi adik supaya kita menghormati kakak kita. Kita menjadi kakak supaya kita menjaga adik kita. Kita menjadi suami supaya kita memperhatikan istri kita. Kita menjadi istri supaya kita mendukung suami kita. Terus. Kita diberikan kesempatan bertetangga, berlingkungan supaya kita bisa saling menyapa, saling membahagiakan. Lalu sentrifugal begitu ya. Makin lama makin meluas begitu. Sehingga apa yang terjadi? Bumi ini kita layani dengan baik sampailah ini nanti menyentuh kerajaan Allah, kerajaan sorga. Kalau contoh sederhana ya Pak, dalam kehidupan sehari-hari mungkin memahami kehendak Tuhan ini wah cukup karena ya cukup sulit ya, karena tadi ditinjau harus benar, harus suci, harus kudus dan lain sebagainya. Saya melihat ini misalnya dalam kehidupan yang sering kita temukan. Nah, misalnya contoh sederhana jodoh pasangan hidup misalnya begitu. Nah, mungkin ketika mereka pacaran, menikah, yakin itu pasangannya. Tapi setelah menikah, ada yang tidak yakin Pak, mereka bercerai. Perjodohan sesungguhnya lebih kepada seizin Tuhan, bukan kehendak Tuhan dalam pengertian Dia yang memastikan. Jodoh buat saya bukan destiny. Jodoh buat saya adalah persetujuan kemudian dari hati ke hati, dan Tuhan kita undang untuk terlibat di dalamnya. Kalaupun Tuhan yang menyingkapkan, itu jodohmu. Untuk orang tertentu ada, katakanlah, penyingkapan demikian. Itu jodohmu. Begitu ya? Yeah. Kita juga harus bersetuju toh. Tidak boleh kita berkata, oh itu jodohku, kata Tuhan. Ya dah Tuhan, walaupun aku nggak suka, tapi terserah Tuhan. Tidak bisa. Tidak boleh.
kita harus yang bersetuju untuk urusan yang kita akan jalani. Karena persetujuan kita itulah yang membuat kita menjalaninya secara pribadi dan bertanggung jawab. Ingat ya, takdir tidak akan dimintai pertanggungjawaban dari yang ditakdirkan. Tetapi satu persetujuan itulah yang harus dia pertanggungjawabkan. Jadi ketika kita katakan, yes I do to marry you, aku bersetuju untuk menikahimu, berarti engkaulah jodohku. Boleh saja secara intuitif spiritual aku yakini itu jodoh dari Tuhan atau segala macam seperti itu, puji Tuhan, tidak apa-apa. Tetapi di dalam mengambil keputusan itu tidak termasuk perhitungan. Yang diperhitungkan sebagai pengambil keputusan adalah aku dengan sadar, setuju, mandiri dalam nama Tuhan bersedia menerima engkau tanpa paksaan sebagai istriku kah atau sebagai suamiku kah. Dan sesuai dengan ada kaidah dalam Alkitab, menikah sekali untuk selamanya. Aku sudah baca, aku sudah paham, dan aku tidak mau melanggar itu. Engkaulah istriku, engkaulah suamiku. Dan kalau pisah itu pelanggaran. Jangan katakan, oh ini bukan kehendak Tuhan. Sebab dalam perjodohan, saya katakan tadi, perjodohan itu persetujuan seizin Tuhan. Jangan katakan perjodohan itu kehendak Tuhan dalam pengertian membabi buta, lalu nanti ada alasan buat kita. Tuhan juga sih yang kasih begini rupa. Kenapa? Kau yang pacaran, kau yang pilih. Buktinya dulu pacarmu ada beberapa, itu yang kau pilih. Jadi kenapa kau bilang itu Tuhan yang salah? Kadang-kadang banyak orang berpikir begitu, Pak. Mungkin mereka tidak memahami ya. Kadang-kadang begitu. Saya punya teman juga, anak Tuhan ini, bercerai. Pelayanan padahal ya. Saya dalam hati juga menyesal juga ya. Tapi maksudnya dalam konteks memahami ini ternyata tidak semua orang sampai kepada mungkin ya memahami dengan benar pengambilan keputusan itu, Pak. Betul. Begini, relasi kita dengan Tuhan, jangan lupa, ini bukan vertikal sendirian. Kalau kita baca Alkitab, relasi kita dengan Tuhan itu diikat dengan relasi sosial bahkan alam semesta. Kita tidak boleh berkata, yang penting aku mengasihi Tuhan, peduli amat dengan yang lain. Tidak bisa, Pak. Sebab kita ini satu jaringan. Jadi makanya saya katakan tadi, rumitnya memang di situ. Rumit karena kita jarang bicarakan. Tapi kalau kita sudah cukup sering bicarakan, kiranya kita tidak menganggap itu rumit lagi. Jadi kalau kita sadar, Pak, saya ini siapa? Mengapa saya jadi anak pertama? Supaya saya mengayomi adik-adik saya. Mengapa saya jadi anak terakhir? Supaya saya membuat bahagia kakak-kakak saya. Mengapa saya menjadi anak di tengah-tengah? Supaya saya mempersatukan saudara-saudara saya. Mengapa saya jadi laki-laki diciptakan? Mengapa saya perempuan diciptakan? Mengapa saya diberi talenta 1, 2, 5? Mengapa saya mampu ini, tidak mampu itu? Mengapa? Apa kehendak Tuhan? Apa yang Tuhan mau dari saya? Apa permintaan Tuhan untuk saya lakukan dan untuk tidak saya lakukan? Dan apa perbuatan Tuhan di dalam diri saya? Apa yang Tuhan mau terjadi dalam diri saya untuk kebahagiaan yang lain? Kalau itu kita bisa link, relate, relasikan dengan baik, Pak. Berarti benarlah kita memahami Tuhan sebagai di atas segala-galanya. Jangan takut. Tentu ada berkat-berkat khusus buat kita, kan. Begitu. Tapi kebanyakan itu adalah bagaimana kita ini perbuatan kita dinilai bukan hanya yang vertikal tadi, tapi juga yang horizontal. Semacam itu. Jadi kehendak Tuhan buat saya supaya saya kaya terus, supaya saya pintar terus. Apa kaitannya dengan kerajaan Allah? Apa kaitannya dengan sesamamu? Enggak ada. Ya bukan kehendak Tuhan lah. Pak Poltak, kita sering mengkaitkan juga kehendak Tuhan dengan pilihan ya.
ya istilahnya God's will, free will. Tetapi juga, nah untuk ini kan akan panjang mungkin itu tersendiri. Tetapi pada akhirnya tentunya yang ingin kita lakukan adalah bagaimana cara kita memahami kehendak Tuhan. Tadi memang Pak Paulta sudah ungkapkan, ya kehendak Tuhan itu harusnya lebih, maksudnya untuk memahami atau melakukan kehendak Tuhan itu sangat luas ya. Maksudnya harusnya lebih daripada memikirkan diri kita sendiri. Tetapi bisa nggak Pak kira-kira lebih sistematisnya atau mungkin supaya lebih kita mudah mencatat atau mengingatnya cara memahami kehendak Tuhan itu? Iya. Paling aman kita mengikuti saja apa yang Tuhan mau. Dari mana kita tahu apa yang Tuhan mau ini? Satu, ini langkah-langkah umum tadi. Yuk kita baca Alkitab dengan tenang. Berkelanjutan. Dengan tenang dan berkelanjutan, disertai dengan keyakinan bahwa Alkitab, kitab suci, itu berisi dengan catatan-catatan historis, juga berisi nubuatan-nubuatan futuris tentang apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan minta. Dan contoh-contoh dari karya-karya perbuatan Tuhan. Baca dengan tenang. Seperti Daud berkata, Tauratmu ada dalam dadaku. Lalu, mari kita juga bangun relasi personal dengan Tuhan dalam doa. Dalam doa. Supaya apa? Kita selalulah berdialog dengan Tuhan. Bersekutulah dengan Tuhan secara pribadi. Panggil nama Tuhan dengan tulus. Puji sembah Dia. Lalu kita mendengar suaranya, Dia bersuara pada kita. Plus, berilah kesempatan seluas-luasnya untuk Roh Suci, Roh Kudus. Terlebih kita sebagai murid-murid Kristus yang sudah diberikan Roh Kudus itu untuk berbicara menuntun kita. Dan kita mesti bersabar untuk mengikuti perkara-perkara yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Setiap perkara yang ekstra selalulah kita renungkan. Ekstra sakit, ekstra sukses di luar karena hasil kerja kita secara normal, coba kita renungkan, menanti-nanti perbuatan Tuhan jadi indah gitu. Dan merefleksi, apakah ini adalah karena kesalahan kita, atau karena kesalahan sesama, atau karena apa. Ya panjang memang urusannya masih, tetapi ini secara umum demikian. Dengan begitu kita tidak akan semena-mena menuduh Tuhan yang berbuat padahal tidak. Kita juga tidak semena-mena berkata ini kehendak Tuhan padahal itu jauh dari kehendak Tuhan. Memang tadi ada juga hanya sebatas seizin Tuhan. Ada bahkan hanya sepengetahuan Tuhan. Hati-hatilah kita mulai dari hari ini berkata kehendak Tuhan, kehendak Tuhan. Contoh, orang meninggal, sudah kehendak Tuhan itu. Apa dasar kita berkata itu sudah kehendak Tuhan? Mesti Alkitabiah. Mesti betul-betul dapat dijelaskan. Tapi saya justru tidak dapat jelaskan, maka saya katakan kehendak Tuhan. Semua yang kehendak Tuhan harus terjelaskan. Kalau belum terjelaskan, jangan katakan itu kehendak Tuhan. Jangan semena-mena seolah-olah kita mau memuliakan Tuhan, tapi kita sudah menuduh Tuhan. Saya ulangi, semua yang belum terjelaskan, jangan katakan itu kehendak Tuhan. Jangan juga katakan bukan kehendak Tuhan. Tapi maksud saya, dalam rangka kita jangan menuduh Tuhan sembarangan. Kalau belum jelas, tunggu saja. Sampai nanti ada kejelasan. Bagaimana selama kita hidup atau sampai kita meninggal malahan belum jelas juga? Tidak apa-apa. Nanti generasi berikutnya akan melanjutkan penyelidikan. Puji Tuhan, Pak. Ya, puji Tuhan, banyak hal ya yang kita pelajari dari kehendak Tuhan. Yang jelas mungkin dari pemahaman yang mungkin saya juga memiliki pemahaman atau konsep yang belum benar gitu, ketika memahami kehendak Tuhan. Tapi dari penjelasan Bapak ini sudah, puji Tuhan, kita semakin memahami gitu. Gitu Pak, sedikit dari saya. Ya, mungkin saya bisa katakan kita memang
harus benar-benar berhati-hati untuk mengatakan kehendak Tuhan. Satu, karena kita memiliki keterbatasan. Sesuatu yang justru kadang-kadang itu yang terbalik, ini yang memang kehati-hatian kita. Kadang-kadang kita karena tidak paham, kita langsung buat ya kehendak Tuhan gitu. Sedangkan itu yang harusnya tidak kita lakukan. Jadi ya pelajaran untuk hari ini lebih kita ya be careful lah dengan apa yang kita ketika kita menyatakan suatu statement kehendak Tuhan. Ya, demikianlah perbincangan pada edisi ini seputar tema memahami kehendak Tuhan. Memang tidak ada ya perbincangan yang sempurna atas tema manapun. Apalagi jika yang memperbincangkannya hanya kita, begitu ya. Tetapi paling tidak kita sudah diajaklah untuk merenungkan, memahami kehendak Tuhan. Apa yang dimaksud dengan kehendak Tuhan, lalu karakteristik dari kehendak Tuhan, tujuan dari memahami kehendak Tuhan, dan bagaimana kita memahami kehendak Tuhan itu. Apabila Anda ingin mendukung kelancaran podcast ini, silakan Anda dapat klik akan keterangan pada deskripsi podcast ini. Silakan Anda dapat salurkan pada nomor yang tertera di sana. Dan apabila Anda ingin juga bekerja sama dengan kami, Anda dapat menghubungi kami pada nomor kontak maupun alamat email yang tertera pada deskripsi atau keterangan podcast yang Anda dapat klik sendiri. Terima kasih.